resik dengan, mohon maaf, bisnis mengambil sampah yang ada di perumahan-perumahan itu sama nggak? Oke, kalau dibilang sama secara bisnis sampahnya sama ya. Oke. Yang menjadi berbeda adalah kami lebih ke 8R. Banyak 8R. ya. Apa itu? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan saya bener-bener bahagia sore yang mendung ini karena di depan saya ada anak-anak muda yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mas Fauzan dan Mbak Maria. Ya, Iya. Keduanya ternyata dari Klaten. ya, Klaten mania mantap. Coklat kalau Fauzan, Iya. cowok Klaten. Enggak coklat sih, agak dark. Coklat gelap. Kami Mojo mengundang mereka berdua. Kameramu di sini bro, santai aja, nggak usah nengok di situ. Banyak kan kita kameranya. Baik. Maklum, baru pertama. Masa? Iya. Oke, teman-teman, beberapa waktu yang lalu Jogja gempar karena ada tempat pembuangan sampah akhir, istilahnya gitu ya, TPA. TPA yang bermasalah gitu, sehingga mungkin ditutup kurang lebih 2 minggu ya, gitu ya, seminggu 2 minggu. Iya, seminggu officialnya. Ya, Perdebatan karena demo dan yang lainnya. jadi lebih panjang. Ah. Nah, itu yang membuat Jogja kemudian warganya jadi shock. Kalau Anda datang di saat-saat itu, kebetulan saya suka jalan pagi. Kalau jalan pagi di perumahan-perumahan gitu, di kampung-kampung, dan saya melihat seni-seni instalasi yang luar biasa. Sampah-sampah do dicantel gini, pager-pager. Banyak banget rumah-rumah mewah itu seolah-olah menaruh muka sesungguhnya mereka ketika menghadapi sampah, betapa tidak berdayanya. Termasuk salah satunya di perumahan kami. Ya, perumahan yang resik, apik, ya, karena saya pengurusnya. Nggak nanti ditonton. Warganya guyup luar biasa, tapi begitu kena persoalan sampah jadi problem. Dan disitulah ternyata salah satu letak kelemahan kita sebagai warga Jogja atau mungkin di kota-kota yang lain. Nah, Mas Fauzan dan Mbak Maria ini saya hadirkan di sini untuk kita pengen tahu nih, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan kepada sampah? Karena mereka berdua bergabung dalam sebuah lembaga namanya Daur Resik. Kalau Anda pengen tahu tulisan tentang Daur Resik juga sudah dimuat di Mojo, tinggal ketik aja Mojo Daur Resik, keluar ada soal Daur Resik. Dan di situ tagline-nya menarik sekali, yaitu memberi kesempatan kedua kepada sampah Anda. Gitu ya? Iya, benar. Bener kan? Iya. Waduh. Mas Fauzan, yang masih muda sekali, kenapa Anda gabung atau mendirikan Daur Resik? Saya gabung. Gabung. Iya. Berarti ada pendirinya? Ya ini. Oh, Iya. berarti pendirinya dulu. Iya, oke, silakan. Ya dong. Iya. Pendirinya dulu. Aduh. Mbak Maria, gimana tuh? Awal mula Anda kok bisa mendirikan Daur Resik? Kalau Daur Resiknya sendiri tidak disebut awal mula ya. Jadi lahirnya itu pilihan. Bahwa yang disebut lahir itu adalah dapat akte, atau yang disebut orang, maksud saya disebut sudah menjadi ya. Atau ketika kandungan itu sudah disebut manusia gitu. Atau baru direncanakan itu sudah bagian dari lahir. Jadi kan pilihan ya lahir itu. Waduh, rumit banget ya. Ya memang. Filosofinya aja Iya. udah Memang. Karena memang Oke. rumit hidup kami. Serumit memilah sampah ya. Nggak rumit kalau memilah sampah. Oh, enggak rumit. Oke. Akhirnya ya. Iya. Akhirnya nggak rumit. Jadi awalnya tidak langsung Daur Resik. Resik saja. Resik saja. Nah, maka tulisannya kan resik aja ya. Daur Resik ini belakang. Ketika kami tertantang untuk ternyata tidak semudah dan tidak serumit atau tidak sesulit ya misalkan ya. Kalau itu dianggap sebuah kesulitan tapi tidak dianggap kegampangan ya ternyata segampang itu misalkan. Dulunya karena kami foundernya ada 3. Oke. Saya, Kiki dan Mas Bimo.
Oke. Jadi kami 3 generasi ini umurnya memang jauh-jauh semua. Oke. Vicky jauh lebih muda, saya di tengah-tengahnya, Mas Bimo yang paling tua. Jadi kami tidak satu generasi. Justru generasi yang berbeda ini membuat kami lumayan agak panjang dalam kesulitan-kesulitan di awal. Mungkin kalau sudah satu generasi itu sekali patuh bubar gitu ya. Jadi 2 hari ketika kita oke lanjut atau enggak, mungkin udah bubar dari dulu. Justru ketika generasinya berbeda menjadi menarik untuk diskusi dengan cara pandangnya masing-masing. Dulu resik itu khusus PET yang kodenya nomor 1. PET. PET. Jadi kalau kita bawa botol Oke. ada tulisannya tuh itu 1 sampai sekian nah. Di bokongnya. Ada toh. Nah, kami dulu berawal dari 1 saja, yang nomor 1, PET. PET 1. Yang Nomor 1 aja. Nomor Jadi 1. fokus itu aja karena Berarti- memang pengetahuan kami belum sampai 7, sampai 9 dan seterusnya. Oh, itu ternyata berhubungan dengan tingkat kerumitan. Jelas. Saya baru tahu, maaf ya. Saya baru tahu. Ini sekaligus biar saya belajar. Bukan tingkat krim tadi, jenis Iya. pilahan. Oh, jenisnya. Akhirnya gitu ya, karena kan semakin kita paham banyak nomor artinya kerumitan itu semakin menyertai gitu ya. Tapi kalau sudah paham pasti rumit itu menjadi hal yang biasa. Oke. Jadi kenapa khusus itu aja? 1 karena kami memang pahamnya itu. Berawal dari itu. Tahapnya tambah belajar ya. Lalu sering berjalannya waktu ternyata angka 1 ini tidak menyelesaikan apapun. Oke. Kami tertantang untuk menyelesaikan nomor-nomor yang lain dan jenis yang lain. Karena itu kan baru plastiknya. Maka nama resepnya kan recycling sampah plastik. Plastik kan? Plastik. Ya. Tagline-nya plastik. Dan Ternyata- plastik memang lagi punya Betul. masalah dengan dunia. Ternyata Dunia punya masalah dengan plastik kok. Plastik Iya. punya masalah dengan Tapi dunia. ketika kita menceburkan diri dalam dunia persampahan, ternyata nggak hanya plastik, semua Iya. punya masalahnya masing-masing Betul. karena semua punya kehidupannya masing-masing. Oke. Masih ada yang lain. Iya, sebelum dilanjut, Mbak. Kenapa tertarik untuk merecycle plastik awal mulanya? 1 memang orang awam dulu kan saya menganggap diri memang awam sama sekali nggak tahu ilmu Iya. tentang persampahan, tetapi saya tahu bahwa ini adalah sebuah permasalahan. Pilihan kami bertiga, oke kita pilih ini karena banyak literasinya. Oke. Jadi dibaca bisa lah, riset-riset sedikit oke lah gitu ya. Tanya kanan kiri masih memungkinkan. Oke. Berawal dari angka 1 itu. Angka 1 kan PET. Angka 1 itu ketika kami semakin tahu ternyata nggak berhenti di angka 1. Itu ada 1A, 1B, 1C gitu. Makin ruwet ya. Iya, karena sama-sama nomornya. Nanti kalau buka kosmetik atau kosmetik panjenengan sendiri ya. Kalau sama ada nomor 1-nya, 1 botol minum, 1 kosmetik kan sama satunya. 1 ya. Tapi berbeda. Kosmetik Perlakuannya- katakanlah cepuk itu ya untuk bedak itu sama-sama 1 nih ya. Misalkan Oke, angkanya misalnya 1. angkanya 1 beda sama 1 yang ada di pantat botol. Yang untuk minum, untuk makan. Oke. Perlakuannya sudah berbeda. Oke. Itu. Nah, kami sampai tahapan cacah. Jadi dicacah sebelum ke pelet lalu ke industri kan. Untuk dibuat, kalau orang bertanya ini jadi apa gitu, kami nggak punya jawaban seperti layaknya Tuhan menciptakan kita semua guys. Karena kalau supaya masuk berbakti ya. Enggak lah ya, enggak tahu. Bener. Itu aja udah bagus ya. Yang penting tahu Bener. ternyata bisa digunakan. Ya nggak perlu menyelidiki dong mau dibikin apa lagi ya. Iya. Masa kita semua harus urusin gitu ya kan. Karena kalau sampai ke industri kan request orang yang mau pakai ya, misalkan aku Betul. mau dong buat ini industri, wah industri. Ini saja sudah rumit dan sudah satu tahap yang penting untuk menyelesaikan masalah Ya. nih. Tapi Gitu. kami paham bahwa itu bisa diturunkan menjadi ini. Tapi kalau bertanya besok sampahku ini jadi apa, saya nggak punya jawaban. Oke. Tapi bahwa itu akan terrecycling, iya. Ya. Oke. Itu. Kalau boleh dijelaskan sepintas saja, kita nggak sampailah ke itu mau dibikin apa, tapi angka-angka itu merujuk pada apa Jenisnya. jenisnya? Jadi mereka itu harus bersekutu Oke. sesuai dengan nomornya. Jadi kalau semua datang ke kami, Mm-mm. memang kami masih memberi pilihan secara umum. Ya, masih manusiawi kalau ke teman-teman Ingatannya store. itu, ingatannya itu masih mudah lah. Masih TK mudah. itu kelasnya TK. Oh. Jadi kelas TK Jadi anak aja. kecil sudah masih bisa ya? Masih Bisa kan, sudah bisa memilahkan. Oke. Nyatanya Fausan pernah ngisi TK. TK. Kamu pernah ngasih Bisa. ya, workshop TK ya? Oh, Iya. mantap. Oke. Gitu. Oke. Jadi nanti ketika datang ke kami itu akan berkumpul sesuai dengan nomornya masing-masing. Oh. Gitu. Kalau kita masih awam ya tengok aja. Di kami tinggal begini aja. Oke, sana. Iyalah. Gitu. Jadi itu nanti akan pergi kemana pabriknya berbeda-beda. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita ulik nih soal sampah.
Hal kedua yang pengen saya ketahui adalah apakah Resik itu dulu didirikan memang untuk menyelesaikan satu problem sampah di satu tempat titik tertentu atau sudah membayangkan akan seperti sekarang? Kalau membayangkan seperti sekarang, saat itu nggak terbayang seperti sekarang. Tapi prinsipnya gini, bahwa semua yang hidup karena ada di sini, di Resik itu ya, ya harus hidup dari situ. Jangan sampai membebani, misalkan ya mereka masih kuliah, misalkan sudah kepikiran skripsi gitu ya Jen ya, harus membayar uang apa, masa iya untuk menghidupi Resik masih harus mungkin tidak dibayar misalkan loh ya, mungkin mosok ya disuruh urunan lagi misalkan gitu. Jadi prinsipnya siapapun yang hidup dari ini bisa hidup berkelanjutan. Oke, wah itu menarik. Dan memang seharusnya begitu sih. Jadi dulu ngiminya itu aja. Jadi apapun bentuknya nanti kami nggak kepikiran. Pokoknya ini harus menghidupi. Gitu. Jadi nggak bergantung. Saya sudah tinggal di sini di Jogja selama hampir 25 tahun, Mbak. Terus terang nih, saya hanya tahu bank sampah dari berita-berita aja, kan ada beberapa komunitas di Jogja ya, termasuk di Bantul, di mana. Tapi praktek sehari-harinya kan saya nggak ngerti. Kebanyakan orang di Jogja, terutama yang di perumahan, di kampung-kampung, itu kan pasrah bongkoan pada pengambil sampah, ya kan? Iya. Dan membayar. Iya. Dan mahal. Mahal loh Mbak bayarnya itu. Serius, mahal. Mahal, apalagi sekarang makin mahal dan makin, ya saya nggak mau bilang aneh ya, ada sampah-sampah tertentu yang mereka nggak mau ambil karena nggak sesuai dengan job desk. Iya. Gitu, nggak mau diambil. Ya kalau udah nggak mau diambil ya udah, orangnya harus berusaha sendiri untuk membuangnya, dan karena nggak punya akses dan pengetahuan tentang membuang sampah yang tepat, ya membuangnya kemudian ya sembarangan gitu. Nah, sebetulnya Resik dengan, mohon maaf, bisnis mengambil sampah yang ada di perumahan-perumahan itu sama nggak? Oke, kalau dibilang sama secara bisnis sampahnya sama ya. Oke. Yang menjadi berbeda adalah kami lebih ke 8R. Banyak 8R. ya. Apa itu? Kan biasanya kalau kita kenal 3R 3R. kan. Ya kita kan harus mengolah sampah secara 3R. Biasanya 3R, tahu tulisan Oh, di mana? reduce, recycle. Oke. Ya kan 3 nih. 3. Reduce, reuse, recycle Recycle. kan, digunakan ulang, dikurangin, Dikurangin, digunakan ulang, didaur ulang. dan baru didaur ulang. Di kami enggak. Oh, sampai 8. Betul. Iya. Masa dari dulu nggak naik kelas sih? Misalkan 25 tahun di Jogja. Emang ada R apa 3 lagi? terus. Ya itulah yang membuat kami berbeda. Kalau mohon maaf, kalau yang di bapak-bapak pengambil sampah itu dia apa tuh? Dia jasanya hanya ngambilin sampah terus buang. buang aja. Kan Iya, rata-rata ke situ. Ke situ. Tapi ini kan menjadi sangat kemen umum ya, bahwa ketika menganggap oh ini orang biasa laku maka disisihkan. Jadi kalau lihat truk-truk itu biasanya di belakangnya kan ada cenelan ya. Mereka biasanya sudah, buat Iya. kertas. jadi mereka di atas itu memilah sekalian botol, kertas atau apa. Cek Kalau aja. di Cek tempat saya sebenarnya sudah saya pilah-pilah, Mbak. Iya itu. Itu membantu mereka sebenarnya. Betul. Kalau di sampah kami sudah saya pilah. Iya. Tapi ya saya nggak tahu apakah itu berguna buat Bapak sampah atau enggak. Kalau tujuan kami sih sebenarnya awalnya bukan untuk dipilah, supaya yang nasi, bekas sisa nasi ini supaya tersendiri, yang kering-kering, botol, plastik apa itu sendiri gitu. Betul. Itu termasuk sudah memilah sebetulnya. Iya betul. Nah di kami memang 8R ini agar tidak segala sesuatunya berakhir di tempat sampah tadi. Oke. Harusnya Kalau boleh begitu. tahu 8R itu apa aja? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Ya udah, boleh nggak kan? Aduh, ini foundernya izin dulu nih. Ya masa udah dibilang 8R naik tingkat dari 3 terus tak tanya R yang lain apa? Ada R yang paling penting, Bang. Iya di tengah-tengah ya. Ya di tengah-tengah yang jadi pusat itu paling penting. Dia rating, berpikir ulang.
Rating. Ya, rating. Iya, rating. Oh, ini memang rahasia nih. Enggak. 8R. Ini udah umum digunakan di negara-negara lain. Ya di Jadi kita saya harus juga. browsing dulu nih. Benar. Iya. Maksudnya itu sebenarnya ada di mana-mana. Mana-mana. Cuma kita kan nggak biasa. Iya. Mungkin malah nggak tahu kalau Enggak, ini karena gitu. R ini ada cerita yang agak nggak enak R ini. Apa itu? Jadi gini, si ini namanya Janu, itu namanya Iqbal. Ini intermezzo ya, Iya. Iqbal. Ini Iya. soal R Iya, soal. iya. Baik-baik. Siap. Bang, ada tetanggamu cantik sekali. Oh ya, iya. Siapa? Oh, adalah. Siapa nu? Adalah. Gak mau kayak kalian ini. Gak mau ngasih tahu. Ya udah, ciri-cirinya aja. Oh, adalah. Ya udah kalau gitu inisialnya aja. Terus Jano akhirnya jawab, inisialnya R. Oke. Baik. Mulai Iqbal. Rita? Enggak. Rani? Enggak gitu. R siapa ya? Udah enggak ada. Kamu sih kurang gaul. Siapa R siapa? Erni. Enggak ngerti lucu neneng di. Bahaya ini. Iya, Baik. tahu lucu. Saya kira mau Ridwan ya. Kan agak plot twist ya. Semua diguyur. Inisialnya R tapi nyebutnya Erni. Ya. Orang gila semua. Inisialnya R tapi Erni enggak guyu. Ya untuk Oke, Rur ya. Mbak. Itu Rur. Oke. Itu berkaitan sih, soalnya kan pengolahan sampah di kita kan masih linear. Ya kayak tadi, diambil, buang. Nah, belum muter nih. Belum sirkular gitu. Jadi salah satu nanti R-nya itu yang bikin sirkular itu 8R itu. Dimulai dari rating. Kan udah ada 3 reuse, reduce, recycle itu udah ada di 8R. Sudah ada di dalamnya. Ada di dalamnya, hanya ditambahi Aku RR tahu yang sih, lain. kayaknya bisa nebak kalau aku yang kayak redistribusi, redistribute gitu ya. Ya coba masnya R-nya 1 selain 3. Erni tadi siapa? Remake. Sebenarnya kita bisa membuat R-nya sendiri juga sih. Versi apa Ya, ini? versi kita. Sepanjang pengolahan sampah ini nanti jadi bagus, maksudnya. Masalahnya orang Jogja sebenarnya juga udah mikir R yang satunya lagi. Apa itu? Rasah dipikir. Oke, mantap. Dari kene rauro. Rapopo. Itu sih Bang, maksudnya R-nya lain bisa re-give. Ya. Maksudnya kita dari Diresi ini kan kita tagline-nya apa terkenal itu anak muda. Jadi Ya, pasti memang muda ya, kan? muda dan bersemangat. Iya. Dan berguna loh. Kalau berguna apa enggak belum tahu juga. Udah punya pacar belum? Belum. Anak muda, kreatif, berguna, nggak punya pacar. Saya mikir skripsi aja masih tersiok-siok. Ya. Maaf Ibu Bapak pembimbing. Kamu kuliah di mana? Di UNS, Jurusan apa? sejarah. Bapak dosen UNS. Ini ada mahasiswa Anda yang sangat berguna bagi warga Jogja. Kuliahnya di UNS, kelahiran Klaten, jurusannya sejarah. Tolong dipermudah lulusnya, kalau enggak kami take over dari UNS. Untuk kami naturalisasi dari warga Jogja. Terima kasih ya. Itu sih kalau kan orang bertanya-tanya pasti, wah ini kok kan kadang kita ngambil di desa-desa juga ya Bang, sampah di desa itu. Pada tanya biasanya, Mas kok mau sih? Ngurusin sampah. Ngurusin sampah kok mau? Mohon maaf, dianggapnya kayak wong mulung. Iya kan? Siap. Teman-teman saya yang nonton ini Pak juga ngasih julukan ke saya. Apa? Pemulung milenial. Wih. dan Fauzan nggak malu ya? Ya udah biasa aja sih. Karena memang selama ya agak berguna ya, selain menghidupi saya ya, dan berguna ya saya oke aja. Berguna banget Fauzan. Dan enjoy saya. Oke. Ya tadi sih kita coba buat rumus-rumus baru, nggak rumus sih, apa ya? Kamus baru. Oke. Kalau sampah itu nggak melulu kotor. Dan itu terbukti di teman-teman kita yang drop point, yang nyetor seperti itu. Kan pada awalnya kayak tadi Ibu Diajeng itu kan setor pertama kali ini. Iya, Pas istri saya tadi ya, ketemu. Tadi ketemu sama Mas Fauzan. Halo Mbak Karena Diajeng. udah ngumpulin sampah. Dia seneng banget tuh.
mau ke drop point nih. Ya, tadi dapat sekitar Rp3.000. Lah biasanya kami ngeluarin duit, makanya. sekarang dapat duit. Tapi dapat pahala juga. Karena Mbak Diajeng didonasikan. Jadi selamat tadi aja. soalnya resik di resik itu kadang-kadang ada yang nggak mau nerima uangnya. Ini menarik nih, sebentar saya potong supaya Iya. nggak terlalu ujub istri saya. Apa? Kami biasanya ngeluarin duit agar sampah kami diambil orang. Ini malah kami bisa dapat duit dari kalau Ya, setor. kami store Oh sampah. iya, karena prinsip kami mari kaya bersama. Mari gitu kaya kan bersama. enak ya. Kaya bersama, bersih bersama, Bersih bahagia bersama. bersama. Itu bagian dari RR yang lain Berarti tadi. enggak setidaknya untuk perumahan kelas menengah di Jogja. Ya, Mungkin mereka nggak terlalu butuh duitnya deh. Tapi yang penting punya kesadaran, ya kan? Dan malah bisa tidak mengeluarkan ongkos dong membuang sampahnya. testimoninya banyak begitu. Maksudnya plastik kresek nih yang harusnya. Tapi faktualnya bisa begitu nggak? Ya faktualnya gitu. Maksudnya pada bilang, Mas ini untung banget Mas. Maksudnya aku biasanya bayar agak banyak, sekarang malah dapat. Saya tahu banyak iuran. Apalagi untuk perumahan-perumahan tertentu ya. Waduh. Dan resik kan kalau kata foundernya dulu saya pas ini ujuk-ujuk magang gitu kan. Kita itu sok pahlawan anak-anak gitu. Gitu. Jadi awalnya ditekankan kita ini cuma sok-sokan pahlawan gitu. Jadi jangan dikira ya. Itu saya masih wah ini ngopo iki ya. Kan memang saya dan Mbak Mara kenal dari jaringan dulu saya kan sejarah nih punya komunitas tentang warisan budaya. Oke. Terus ketemu Mbak Maria yang jaringan hak anak. Anak. Ya, ada Atuh banget ya. bian Mas. Cara kalau warisan budaya dengan anak. Iya, kayak- Anak itu urusannya dengan warisan orang tuanya, bro. Bukan dengan Ya. Saya dulu punya komunitas di Candi Sewu kan. Gathering komunitas, ketemu komunitasnya Mbak Maria. Mbak Maria hak anak. Lebih cocok ke sini ternyata. Ya, terus saya kecemplung di sini nih. Ditarik Mbak Maria terus. Ini menarik juga ya, ngurusin hak anak jadi sampah. Wah, karena kalau testimoni aja ya. Iya. Awalnya saya juga nggak begitu tahu tentang isu sampah, tahu tapi tidak terlalu mendalami. Ya, sama-sama lah kita tahu bahwa sampah itu bahaya, kita harus mengurangi. Mengurangi plastik jadi ancaman terbesar bumi ini gitu ya. Tapi Ya, nggak ngerti mau ngapain, Ya. tapi rasa dipikir. R-nya rasa dipikir. Tapi saya suruh mikir itu pas kegiatan itu. Kita itu kalau kegiatan kan yang bikin kita kan. Mbak Maria itu selalu ya nggak Mbak Maria juga sih. Nggak boleh snacknya nggak boleh dibungkus plastik. Itu belum ada resep. Ya, belum ada resik gitu. Tahun itu masih ini ya. Pokoknya, Biasa aja, biasa aja. Kalau bisa dibungkus daun pisang semua. Nih gue cikinya dipakai. Oh daun. nggak boleh pakai ciki. nggak Kan boleh jajan. nggak boleh jajan. Anak-anaknya. Ini kan komunitas anak. Komunitas anak. Saya pendamping, guyub bocah. Anaknya nggak boleh bocah. jajan, masak sendiri. Kan namanya juga Ya. sedang pergi bersama-sama Kan kan akan sedang- disiapkan oleh panitia kan. Oh. Nah, kita buat peraturan ke panitia atau pendamping anaknya karena itu kan jaringan. Jadi gue bocah ini jaringan dengan banyak komunitas anak, komunitas A, B dari banyak kota. Oke. Saat itu jelajah candi judulnya. Ketemulah manusia seonggok. Ketemulah Itu. salah satu stupa yang Iya. lagi. Ini nggak ada properti buat Durapala. Gitu. Tapi meskipun dulu belum ada resep, memang impiannya belum sampai ke resep dan memang belum menuju ke situ. Prinsipku dan teman-teman termasuk Ruri ada di dalamnya karena dia koordinator Guyub Bocah. Setiap punya acara sebisa mungkin begitu seperti yang diungkapkan oleh Fauzan Tidak tadi. perlu jajan makanannya. Kan sudah dibebankan ke panitia. Jadi anak-anak dijamin nggak lapar gitu lah. Oke. Jadi kalaupun bawa tas biasanya pendampingnya mereka kan mereka punya pendamping masing-masing kan. Iya. Dipastikan tidak usah sangu karena sangu ini kan buat orang desa itu menjadi satu klaster sendiri ya. Betul. Satu mampu Betul. punya uang, satunya enggak. Nanti Jadi belum beda lagi isinya. yang satu Betul. ayam, yang satu tahu. makanya itu maka serahkan kepada panitia tapi aturan ke panitia itu tidak makan yang ada plastiknya sebisa mungkin dari alam, tatelon, entah apa kan. Lalu kan ada banyak orang lalu komentar nanti anaknya nggak makan, orang nggak ada pilihan yang lain kalau lapar mau ngapa
gitu kan. Kan nggak ada pilihan lain, itu ada pada mereka dan mereka lapar. Iya, Anak pasti kecil kalau lapar mau makanan apa? Ya betul. Dan kalau makan bersama itu guyup, betul, makan bersama menyenangkan. makan bersama itu menyenangkan. Ya, Itu. apalagi kalau lapar ya. Iya, Yo, makanya itu. Ya, pinter Maka juga ini dibuat ya. lapar, Ya, maka ya. permainannya yang oke, yang keren itu kan sudah. Kalau senang nggak akan mikir biasanya makan apa ya yang ada di situ Iya, silakan iya, disantap. iya, setuju. Ya, dari Gitu. cerita panjang itulah akhirnya karena pandemi kan mau ngerjain skripsi, arsip udah tutup, semua tutup, cari sumber nggak bisa. Ya udah. Ya ini alasan tapi ya nggak apa-apa Ya. lah. Biar ada alasan. Iya. Maaf, Pak. Itu. Kita mencoba sama Ruri Resik Reborn. Ini kelahiran Resik yang baru. Iya, Mulai mereka udah dari Resik. generasi berikutnya. Maka kan ketika chat ke admin Resik, memang langsung bilang ke saya karena saya bagian dari founder ya, satu Iya, dari oke. dua yang lain. Saya bertanya boleh nggak lintas generasi? Karena memang sekarang kesehariannya ada di tangan generasi mereka. Gitu, bukan di kami. Di kami cukuplah yang tadi Fauzan ngomong sok-sokan pahlawan. Iya, memang di angkatan kami sebagai founder itu sok-sokan pahlawan gitu ya. Kan malu ya kalau ditanya apa-apa nggak paham kan. Jadi ini nanti jadi apa ya? Jadi apa ya? Itu membuat PR saya dan Kiki khususnya kalau pulang itu sinause. Artinya Mau kemana ya berarti gitu? artinya si Fauzan dan rekan-rekannya berarti belajar lagi ya tentang sampah. Mau tidak mau. Iya, learning by doing sih, lebih ke sambil melakukan. Berarti nggak diwarisi pengetahuan dari seniornya. Ya Kalau- Dikit. sambil berjalan juga Mas. Kalau pengetahuan umumnya itu kan berubah terus ya, Oke. maka harus diupdate terus. Pengetahuan yang jelas diberikan itu kan memilahnya. Dan dulu ketika memilah saya melakukan pertama, saya dan orang-orang pertama, generasi pertama ini, itu benar-benar harus melakukan bahasa kerennya riset, bahasa nggak kerennya studi banding gitu ya. Iya, oke. Gitu. Jadi benar-benar harus banyak ke lapak. Tidak semua lapak mau memberitahu. Oke. Dan lapak-lapak sangat identik dengan sesuatu yang disebut dengan maskulin gitu ya, karena kuat-kuat. Hampir jarang perempuan, padahal yang kemana-mana saya dan Kiki. Dua-duanya perempuan. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi mereka heran kalau saya masuk itu. Mereka nggak percaya, masa ada sih perempuan muda berurusan dengan sampah gitu. Padahal murni kami mau belajar gitu ya. Kalau ada nomornya milahnya gampang. Satu dengan satu, dua dengan dua gitu ya. Meskipun lama kan harus ditengok-tengok, tapi karena kebiasaan. Tapi banyak sampah itu tanpa nomor. Jadi harus dengan rasa. Oh, ada Sentuhan. seninya. Iya, dengan sentuhan. Plastik bunyinya yang kerseknya apa. srek-srek. Yang Kalau tek-tek serak-serak gitu. itu apa? 8 ya? Ya, mungkin. Apa Ruri yang sering-sering? Gitu. PP. Jadi jenis kresek sendiri, kresek aja ya. Kresek itu ada jadi 13. beda-beda. Oh iya. 17. Sekarang 17. Yang Teman-teman. punya Plastik resek aja ada 17 macam ya. di Oh, iya, kami di cukup kami. 2. Tapi untuk teman-teman Resek. cukup 2. Agar nanti ingat kalau misalnya saya misalnya mau memilah 2 cukup aja. dipilahin 3 tiga lah, tuh, Kak. sekarang tambah multi layer. Tambah multi layer. Dulu kan yang umum yang banyak pabrik menerima itu yang HD dan PP. PP. Biasa orang warna dan putih bening gitu aja lah. Ingatnya itu aja, cukup itu aja. warna dan putih putih bening. bening. Apapun warnanya. Oke. Putih pun juga warna. Putih itu warna. Ya kan Iya, bukan putih. bening. Bukan bening. Gitu. Tapi kan ada sampah yang lain memang ini menjadi PR berkepanjangan yang multi layer. Multi layer. Yang meling-meling itu loh. Saset kopi, Iya. ciki-ciki. Bagian yang terutama bagian dalamnya juga yang Iya, bening Iya itu kan ya. namanya juga multi layer ya. Multi Jadi layer. banyak sekali layer. Jadi kan orang daur ulang kan harus dipisah dengan sangat luar biasa. Kalau snack yang meling-meling itu tadi sebetulnya termasuk yang bisa didaur ulang atau enggak? Sekian waktu pada saat Saat- mereka belum hampir saya putus asa. Artinya pertama udah ada yang nerima, lalu pandemi ya. Banyak pabrik tutup, salah satunya itu. Dan saya nggak punya solusi. Sudah itu harganya murah gitu ya, murah meriah. Anggap kami beli 100 lah ya. Kami untung 1000 kali lipat pun bukankah hanya 1000. Kan gitu. Dan kami nggak mengambil untung 1000 kali lipat juga gitu ya. 100 kali lipat aja udah cukup memberatkan gitu kan. Tapi kan mau tidak mau ini harus menjadi tantangan tersendiri buat saya dan teman-teman ya, buat saya dan Kiki saat itu. Sempat break tidak terima itu kurang lebih 1 tahun. Karena saya nggak punya solusi. Oke, yang snack itu Iya. tadi. Snack dan Mika. Iya, Mika Mika snack yang Mika snack. snack itu dia turunan terakhir dari
produk daur ulang. Oke. Jadi Itu juga susah didaur ulang. Misalnya apa nih? Nggak apa-apa kan? Bungkus sosis telur gitu. Krecek-krecek gitu. Nah, Mika yang biasanya sebutannya apa di Itu sebutannya Mika ya. Heeh. dan Mika itu juga Mika kalau buat clipping sekolah SD Oh sampai iya, SMA. cover. Nah, itu sebenarnya kalau mau adiwiyata Proposal gitu ya. Kalau mau adiwiyata beneran sekolah jangan pakai Mika, itu Betul. susah didaur ulang itu. Nah, itu bagian dari R yang lain. Itu termasuk susah didaur ulang. Iya. Tapi sekarang snack itu bisa nggak didaur ulang? Akhirnya bisa bisa. dengan proses yang berkepanjangan dan saya tidak menyerah gampangannya. Itu Kiki sudah ada, foundernya kan 3 di tahun 2020 itu tinggal aku sendiri. Karena memang keputusannya sebelumnya kan aku yang paling sering off ya. Maka ketika semua mulai harus fokus dengan dirinya, gampangannya dengan pekerjaan yang memang menjadi menghidupi. Terusnya kan nggak menghidupi nih. Ya belum. Iya, Sekarang saat udah itu. kan, sekarang udah. Ya, Saat itu. menghidupi Alhamdulillah tapi sih. pas-pasan itu. Ya. Ya Karena- setelah ini siapa tahu bisa. Iya. Karena konsumennya masih banyak rewel gitu ya. Ya nanti kita ngobrolin lah supaya lebih ini ya. Masa Iya. udah mau kerja keras gitu ya supaya ada reward yang Iya, cukup dan sih gitu. karena lebih ke bahwa ngurusin sampah tidak berhenti masalah jual belinya. Tapi di belakang itu tidak banyak yang bisa didigitalisasi. Beda kalau file-file Mojo kan cukup disimpan di B, nggak perlu menyimpan dalam hard. Betul. Sedangkan sampah nggak bisa di soft file kan. Betul. Maka butuhlah infrastruktur yang tidak kecil. Jadi dengan model kami sebagai founder yang nggak seberapa, ya mau tidak mau harus memikirkan bahwa infrastruktur ini menjadi terus dikembangkan. Apalagi ini kemana-mana ya, nanti silakan Mas Putut untuk mengeditnya dengan caranya sendiri. Iya. Bahwa dulu kami di Jogja, kami memang lahir di Jogja. Di Timo ya. Tidak, itu sampah bank sampah yang pertama kami di Minomartani. Oh, di Minum sini. Iya. Dekat. Iya. Base campnya di situ. Itu tanahnya milik desa atau negara lah. Jadi kalau ngomongin tentang rental, sewa gitu ya. Sewa. Kayak mobil aja ya. Itu murah kan. Artinya tidak terlalu dengan ukuran yang sangat luas, itu cukup mampu untuk kami bayar gitulah. Tapi kan seiring berjalan itu hanya tanah ya, bangunan-bangunan di dalamnya itu kami harus lakukan sendiri. Nah, itu yang nggak murah. Ya. Jadi kalau hanya jual belinya ya selesai. Kalau kami dianggap selesai dengan membeli dan menjual ya untung, tapi kan tidak berhenti di situ. Betul. Untuk mengembangkan sebuah konsep yang punya masa depan dengan brand anak muda, apalagi ini gaya hidup misalkan, Iya. ya nggak berhenti di situ dong. Apa bedanya kami dengan yang lain kalau begitu? Ya. Nah itu sejak awal yang kami harapkan bersama dengan 3 ini, kita harus berbeda dengan yang lain. Bahkan pilihan kendaraan pun harus punya ciri khas. Akhirnya ada si Cece. Betul. Iya, Si Cece itu dan mobil Coco. Ada tadi udah Iya. diambil. Cece atau Coco? Cece dan Coco, Cece. Cece kan, Iya. yang biru, Biru. penuh dengan sampah, tapi disenangi oleh para Betul. pembuang sampah. Kadang saya kalau pakai itu kan kadang tak pakai main juga kan. Oh, Ya kalau di tapi Jogja itu nggak apa-apa pakai main kan. Masalah jika kamu pakai apel. itu di jalan manggilnya bukan Fauzan tapi C gitu. Siapapun Kalau yang ada di ketemu situ ya. Cece itu ternyata ada pasangannya Coco. Iya, ya enggak belum resmi. Harus tadi Ya, ya. tunggu. Mobilnya mirip. Iya sama. Sama, Cuma cuman catnya warnanya. Hitam beda tahun juga, lebih tua yang Coco. Oh, lebih tua yang Iya. Coco, Iya. tapi terkenalnya yang Cece. Ya karena duluan Cece Kan kan. duluan Cece. Nah itu bagian dari tadi kalau ngomong untungnya dikit karena kami harus mengembangkan apa yang menjadi perkembangan ini Iya. gitu. Ternyata satu nggak cukup. Gitu dengan banyaknya permintaan, dengan wilayah yang tidak lagi Jogja kan kami Iya. ada di Solo, Sukoharjo, Magelang, Klaten pasti gitu ya. Jadi kan nggak cukup satu saja. Oke, sebentar, Gitu. kita tahan dulu. Yang dropshipper itu di titik mana saja kalau di Jogja? Wah banyak sekali dropshippernya. Kalau di Jogja hampir seluruh Jogja ada. Dari Oh, iya? area iya, Sekurang-kurangnya setiap sekurang-kurangnya arah setiap ya. arah ada. Jadi Jalan Kaliurang ada? Ada. Jalan Damai Kapten Haryadi ada? Mana itu? Tadi Budi Ajeng di mana? Di Monjali. Oh, berarti di Monjali ada ya? Di Monjali Ah, ada, oke. di Godean ada, Oh. Sewon, Kasongan, Minggir bahkan Jalan Kaliurang ada dong. di Di, Pakem Pakem ada? ya, Pakem. di Verter itu jalan Jakal berapa? ya? Jadi Jakal 9. mereka akan datang di satu titik Iya. di mana si Cece akan mengambil.
kalau di resik kan ada, kalau yang sekarang berbagai layanan kan. Salah satu layanannya drop point itu. Lah, Drop kalau- point ya, bukan dropship, drop Ya, point. drop point. Maaf. Ya, drop dimaafkan. point. Jadi misalnya saya Ya. sudah memilah, lalu saya kasih ke drop point Ya, di jam tertentu. di jam tertentu. Oke. Akan kita input langsung, Mm-mm. kita tunjukkan nominalnya. Oh. Langsung. Ada transaksi di situ. Ada transaksi. Nanti detailnya Detailnya di di-WA-kan WA-kan agar atau email. paperless. Oke, dan itu boleh dihibahkan. Boleh. Kalau misalnya nih Mas Fauzan dan Mbak Maria ya, ada satu perumahan, dia mengorganize diri warganya di workshop lah sama Mas Fauzan atau apa, katakanlah misalnya di perumahan saya nih, saya minta Mas Fauzan tolong dong kalau ada waktu kasih, saya akan kumpulin warga perumahan saya, tolong dikasih tahu tentang daur resik gitu. Terus mereka ngumpulin nih, gitu. Itu tetap harus di drop point atau Mas Fauzan bisa datang ke sana? Bisa datang kan, kalau di daur resik ada beberapa layanan tuh, drop point. Ada juga penjemputan individu. Ada yang kan, kalau teman-teman lihat IG-nya di @daurresik, Ya, nah saya itu kan follow. layanannya lengkap. Lengkap, Mau bahkan nanti sampai apa minyak nanti ya, kita omongin ya, lah ya. itu maksudnya layanan yang bisa drop point Penjemputan. atau penjemputan. Kalau penjemputan itu syaratnya sampahnya minimal 20 kilo. Minimal Kalau 20 kilo. Dan Tidak harus setiap hari ya. Tidak Bisa harus aja setiap hari. seminggu sekali. ya, Oke. kalau teman-teman punya itu sesuai ketentuan, maksudnya ada ketentuannya juga 4 jenis dan udah rapi, kita bisa jemput. Oke, sekarang anggaplah saya sebagai ketua paguyuban warga Mega Asri yang kurang lebih ada 40 rumah di situ. Saya mau kerjasama nih sama Daur Resik. Apa yang harus saya lakukan? Ngumpulin sampah. Oh iya, pasti. Ya. Sampah. Enggak saya kumpul, Iya. sudah terkumpul, Iya. ya kan? Kalau contoh realnya nih, pakai contoh yang ada aja. Enggak, ini kita berhadapan Iya, nih. bisa. Kita ngomongin Bisa, ayo. ya. Oke. Gini, Mas tadi Fauzan. kan disebutkan banyak layanan. Hmm. Iya kan? Jadi sederhananya gini, kalau semakin banyak sampah Anda, semakin terpilah sampah Anda, maka semakin prioritas Anda. Oke, makanya saya punya Itu. nih, ada warga 40 rumah ya, menghasilkan Iya. sampah dong. Ya, Hmm. saya Gimana langsung nih supaya saya bisa kerja sama dengan Daur Resik? Mas, ayo kita bikin tanggal ketemuan. Jadwal. Jadwal Oke. ketemuan, langsung bawa sampahnya masing-masing aja. Kita Oke. langsung belajar milahnya pas itu juga. Oh. Jadi nggak usah workshop yang yang bertele-tele. bertele-tele. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau Dan bisa. itu khusus sampah yang bisa Didaur didaur ulang. ulang, Betul. ya. Bukan sampah daun gitu Iya, kan, sampah bukan. anorganik. Anorganik. Iya. Betul. Semua sampah anorganik bisa. Hampir. 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 Artinya ada yang nggak bisa. Ada yang tidak bisa. Misalnya apa? Styrofoam. Oh, styrofoam nggak bisa. Dulu bisa. Oke, oke. Ya itu, ya tadi nasibnya kayak multilayer sama Mika itu. Kaca Bisa, Bisa. pecah bisa. Pecah. Coba sebutkan apa lagi? mantap mantap. Botol AM itu bisa. Kayak gini. Ini organik. Kayu kan organik. Oh, sorry. Ya, dia ada di- yang ada Ini yang- kalau ada yang sudah dari plastik. sampah bisa. Ada yang Ini plastik. Oh, berarti bisa. besi bisa. Bisa. Ini yang nggak bisa ya. Itu Bisa. styrofoam. Kalau ini bisa ini. Iya, maksudnya Ya, maksudnya gombal Kalau sudah bisa. jadi gombal. Oh, gombal. Kadang Ini kalau rusak Ya, juga bisa. bisa. Oke. kadang kan ya salah satu bagusnya, agak bagusnya kan kita riak nanti. Enggak apa-apa. Ya layanan resik itu kan pada seneng karena kita menerima banyak jenis sampah. Oke. Hampir Sebentar, semua. nah. Sebelum itu kan belum Ya. selesai nih. Setelah itu warga akan diajari oleh Mas Ya, Fauzan. Fauzan. Bu, ini yang Bu, Pak, ini Ini yang yang dipilah nih. Ya. Sampah 4 jenis ya. Ya. Minimal 5. Minimal. Waduh, akeh ya. Iya, minimal. Jadi nanti Ada dipilah 5 ini pun bukan sesuatu yang sulit. Sulit, Gampangannya gini. Kenapa 5? Karena memang itu hampir mudah ditemui di setiap Tiap- rumah tangga. Jadi sampah rumah tangga akan terdiri dari 1 kaca, Cak. 2 Kertas. semua jenis kertas, apapun kertasnya. apalagi penulis Ketiga, tulisannya. ketiga plastik. Nah, plastik ini 2 ya, plastik yang kresek tadi, sama segala sesuatu yang terbuat dari plastik, botol sampo. Kalau bening enggaknya tadi Enggak, itu kan kresek. kresek ya. Kan saya bilang 5 ini gampang kok. Kaca, kertas, Plastik, plastik yang plastik kaca. kresek tadi, Oke. plastik yang Plastik, terbuat dari plastik. Duh. Botol sampo kan plastik.
Plastik yang terbuat dari. Iya, Plastik keras, barang yang terbuat dari plastik. iya. Oh. Ya. Kayak saya bilang botol sampo, misalkan itu kan Oh, masih ada di rumah ya. Iya, Itu kan iya. plastik juga, dia Plastik, bukan benar. dari Ember besi. pecah. Lalu Iya. salah satunya logam, Oh, apapun itu jenisnya. lima ya. Itu kan sebenarnya biasa aja, Betul, bukan betul. sesuatu. Karena ini Dan nanti mudah lah itu ya. Betul, ini nanti di kami menjadi banyak banget. Logam pun ada besi A, besi B, Nanti kaleng, persoalan sarnium, selanjutnya gitu. biar Betul. Ya, itu diselesaikan oleh urusan Daur Bersih. kita. Bener, karena kan Kita sampahnya nggak banyak. cukup 5 saja. Iya. Nah, Agar ingatannya mudah. ya. Gitu. Berarti 5 itu nggak usah dibedain nih. Tas kresek yang Bisa jika menghendaki Harga tinggi. harga yang lebih. Karena Oh. prinsipnya semakin terpilah semakin Semakin terpilah terpilah sampah sampah Anda, Anda, semakin semakin ada mahal. harganya. Waduh. Gitu. Menarik. Kita ini membuang sampah dengan baik dan digunakan dengan tadi itu reduce, recycle aja udah seneng gitu ya. Apalagi ada duitnya mungkin bisa dipakai untuk yang lain ya. Iya. Iya. Untuk menambah kesejahteraan Fauzan. Pemilihan. Ya salah satunya tadi untuk donasi. Donasinya Iya, bisa iya, dicek di iya. sampah-untuk-sekolah.org. Oke. Jadi sangat detail, misalkan tadi yang 3.000, Iya. 4.000 bisa dicek di situ. Nah, nanti misalnya di perumahan saya nih. Berarti oke, Mas Fauzan sudah Ya. ngerti semua nih ya. Ya. Bisa diambil misalnya 3 hari sekali karena rata-rata 20 kilo gitu. Misalnya itu gimana nih? Gimana? Ini yang berbeda. Heeh. Tadi kan semakin banyak sampah Anda semakin prioritas. Oke. 20 kilo itu rutenya sesuai kami. Ya. Oke. Jadi tidak bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, enggak dong. Mm-mm. Kami akan kasih tahu Mm-mm. rute pada tanggal ini menuju rumah Anda, bisa apa enggak? Kalau bisa kami ambil, kalau enggak ya kami skip, Oke. ganti dengan yang lain gitu. Nah, sebaiknya itu kalau misalnya model kompleks perumahan seperti kami, apakah satu kompleks perumahan dijadiin satu atau per rumah sendiri-sendiri? Tergantung juga tadi itu. bank sampah Ya, tadi. Gimana? bank sampah. Kan ada bank sampah yang Konvensional. dengan bank sampah yang mengikuti zaman dengan kesibukan dan generasi yang berbeda. Oke. Yang konvensional yang tadi sebutkan ada pengurus, rata-rata dampingan dari DLH. DLH. Ini supaya nggak ribet deh. Perumahan kan nggak Ya. orangnya nggak mau ribet. Gitu. Itu enaknya gimana tuh? Enaknya ya per orang nimbang satu gitu, per nama ditimbang kasih uang gitu. Jadi Artinya nggak perlu perlu pengurus, jadi tinggal ngumpul atau mau disamperin di rumah-rumah. Kan kalau perumahan pasti satu blok kan. Iya. Biasanya kalau di perumahan itu yang bank sampah kekinian itu ya setiap bulannya akan ngomong, Mas yang diambil rumah nomor ini. Gitu. Kalau misalnya Mas Fauzan, kami sudah punya kesadaran kolektif nih. Kita akan pull di satu tempat. Bisa. Kita udah pilah-pilah sendiri. Iya. Silakan monggo diambil. Nanti ini namanya kolektif aja, kolektif Oke. perumahan. Oh, iya. Bisa Benar. nggak kayak Ada gitu? yang Ada model yang seperti begitu itu. karena memang uangnya didonasikan atau untuk kas RT. RT-nya. Jadi kan nggak ada namanya. Karena terkumpul jadi satu Iya, dan nggak perlu dijagai. Oke. Bahkan tidak ada orang di situ pun nggak masalah. Yang penting diizinkan oleh siapa masuk. Oke. Ya kan, Menarik, silakan. menarik, Ini menarik. difoto, kami semua kerja. It's okay. Yang penting kami datang, Sapam sudah tahu agar kami tidak dianggap pencuri gitu kan. Iya. Lalu nanti rupiahnya kami share di WA penanggung jawab itu. Dan tinggal transfer. Itu beda kalau memang ada yang di rumah ya kami temu yang ada di rumah dong. Iya. Itu atau yang di rumah atau yang biasa mengkoordinir misalkan sangat sibuk jangan ditaruh di rumah saya karena nggak ada tempat, nggak masalah, ditaruh di depan rumah masing-masing. Kita kan biasanya kalau di perumahan kan ada fasilitas umum, ada lahan Ya. tertentu, misalnya taman kan, atau apa. Hmm. Kan bisa di-pool di sana ya. Oke. Bisa. Tinggal nanti diambil di sini Mas Fauzan, ini udah Ya. kami pilah secara kolektif, monggo tinggal diambil. Itu lebih menguntungkan Lebih di menguntungkan kami. kita. Tapi Lebih ada enak kalanya, ya? Ya, lebih enak. ada kalanya kan perumahan gede banget. Gede banget ya. Betul. Nah, mereka kan sekalipun nggak sampai 2 kilo gitu ya, tapi kan ribet ya, menganggap saya harus mengantar sampah di Sampah. titik itu jauh. Iya. Maka pilihannya kami pilih pilihan yang lain, Iya. nggak apa-apa. Taruh aja di depan rumah masing-masing. Iya. Yang penting kasih tahu nomor berapa, ibu siapa atau bapak siapa, di foto. Oke. Itu prinsip Kami itu Berarti itu. kalau seperti kami bisa lebih mengorganisir diri gitu, memanage kolektif sendiri supaya lebih membantu lah Iya. gitu. Itu lebih enak ya. lebih enak. Iya, betul. Oke. Tapi Jadi lebih cepat. kebanyakan sistemnya kayak tadi sih. Maksudnya di tiap satu perumahan biasanya kita ngambil Di di tiap nomor rumah? berapa. Karena biasanya
edukasinya di situ. Maksudnya setiap saya ke nomor rumah satu itu sambil ngajarin biasanya. Iya. Kecuali yang kayak Iya. tadi kan Mau- Karena kan dulu. itu saya tahu sih, saya kan juga pernah tinggal di beberapa perumahan itu, problemnya karena di perumahan itu tidak ada paguyubannya. Iya. Antar tetangganya Iya. mungkin tidak Betul. kenal, Betul jadi ya sekali. urusannya sendiri-sendiri. Kan ada juga perumahan yang model Yang di guyup kayak- perumahan ya. kami tuh wah guyup banget gitu. Nah, dan nggak ada pagar-pagarnya di rumah itu. Nah, betul. Gitu. Yang model kayak gitu juga ada. Maksudnya satu RT dikolektifin. Ya, Nanti ya udah di nota atas nama RT. Iya, Satu iya, RT ini nanti iya, masuk iya. kas. Oke. Di perumahan itu malah RT sendiri yang Yang sendiri. pengajian sendiri, yang masjid sendiri. Ada yang model begitu. Iya. Gitu. Ada yang model tadi tidak untuk kas tapi untuk donasi, Donasi aja. Karena kan prinsipnya yang penting bersih rumah kami siap. gitu. Oke, sekarang kita pindah lagi. Bukan hanya sampah ternyata. Minyak bekas, minyak goreng bekas pun iya. Ya, Ya. ya Jadi itu kalau organik. ngomongin Gimana tuh? organik dan anorganik Iya. ya. Oke. Yang organik yang kami terima itu adalah karak atau Nasi biasa kering. aking. Nasi kering bisa. Iya. Sama jelantah. Jelantah. Wah, ini menarik nih. Iya. Ibu-ibu daripada akingnya itu biasanya dibuang Iya. bareng sisa apa sayur sekali. apa itu. Oke, khusus untuk aking gimana cara ininya? Cara memprosesnya? Apa? Harus dijemur dulu kan? Betul, Iya, kan Pak, kering. harus kering. Harus kering ya. Agar awet dan pastinya tidak bau ya. Oke, kalau itu ada effortnya lah ya. Nah, Ya. karak itu. Betul. Kayak effort sih tinggal sisa set taruh Iya, di Pak. pagar itu. Iya, di perumahan nggak ada pagar. Oh iya. Tapi banyak, maksudnya di perumahan banyak juga yang setor nasi kering karena kita Mungkin kasih punya pembantu. opsi nasi kering itu ya karena permintaan mereka. Ya, Maksudnya, mungkin ada pembantunya. oh ya kadang enggak juga. Oh iya, enggak Maksudnya juga. kita nerima itu karena banyak yang minta loh. Mas aku punya problem nih. Nasiku tuh sering sisa. Sama, saya juga punya problem. Tapi nih mbok suruh jemur kan repot saya. Iya, Oh, iya. kudu nampak, kudu nganu. Itu, wah ya, ya tapi oke, Iya. itu mungkin bagi teman-teman yang punya persoalan dengan nasi aking Iya. dan punya energi untuk mengeringkannya, ada mak solusinya. Solusinya ya. Kemudian minyak nih yang sering nih, apalagi saya. Keluarga kami tuh jarang banget minyak dipakai 2 atau 3 kali gitu. Nah, jadi sering membuang minyak gitu. Iya. Kan siapa tahu ini lebih berguna ya gitu. Itu bisa. Bisa. Caranya gimana, Mbak? Ya tinggal taruh aja di dalam satu tempat yang aman. Misalnya botol gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau mampu memproduksi, bukan memproduksi tulisan ya, dikira-kira aja dalam satu putaran akan setor sampah itu banyak, pakainya drigen sehingga nanti bisa tukar drigen. Oh. Iya. Tapi kalau hanya kecil ya kami pun juga nggak ada solusi. Nanti kami tuang ke drigen bawa pulang lagi juga Ya nggak kan, apa-apa gitu. kalau wadahnya misalnya dimasukkan ke tempat botol mineral kan nggak ada masalah juga kan? Enggak Iya, masalah. nggak masalah. Tapi kan memang gini, bekas minyak itu kan akan ada residunya ya. Oke. Dituang, ditos nganti kayak pun kan masih Tetap ada. ya. Dan itu ketika bercampur dengan yang bersih yang lain kan dia riskan Story mengotori. yang lain. Iya kan? Dan itu membuat dia menjadi PET yang jenis A-nya tidak baik gitu kan. Dia harus sendiri. Ini juga jadi alasan kenapa sampah harus dipilah. Karena kalau bercampur ya nanti resikonya itu ada Iya, yang terbasahi, dia menular ada yang pada yang lain. jadi nggak bisa carousel. Gitu. Oke. Jadi kalau Tapi saya bisa kira pakai- nggak ada masalah sih untuk rumah tangga tertentu kalau hanya menyediakan jirigen kan. Biasanya yang ngasih kita kasih opsi pakai dirjen ini aja Bu. Oh, gitu. Besok kita tukar-tukaran Baik lagi. banget ya. Wah kita iya. baik tidak sombong juga. Iya, harapannya kan datang lagi ya. Kalau ke aturannya yang nasi aking dan jelantah tadi itu ngikutin aturan sampah juga nggak? Sekian hari sekali atau mesti ada minimum? Enggak, sama Enggak, dengan sama bagian dari 20 kilo kilo tadi. Oke. Gini, kalau nggak sanggup 20 kilo ya setorlah ke draw point. Oke. Berapapun Sip. sampah Anda kita terima walaupun Jelas. cuma 2 Ya. kresek aja karena nggak mau mengotori lingkungan ya setor ke draw point. Oke, jelas. Untuk tahu drop point-nya mesti cek di Instagram. IG. Instagramnya Daur Resik Resik. setiap bulan di minggu pertama akan Itu di-share. yang umum. Yang umum. Nanti detailnya per minggu. Oh, oke.
Untuk sampah, nah tadi ada yang kelewatan. Untuk sampah yang mesti diberikan atau dikumpulkan ke daur resik, di daur resik, mesti sudah dibersihin, dikeringin gitu atau nggak perlu? Nggak. Cukup dipilah aja. Iya, nggak perlu. Basah dikeringin ini Iya. ya. Gini prinsipnya, 1 tidak basah, 2 tidak bau. Oke. Misalkan itu botol mineral gitu loh ya, air, ya pasti kan nggak ada isinya dong. Airnya udah dikeluarin. Kan nanti kami timbang. Masa ya kami nimbang Ya maksudnya air gitu. basah itu udah di dalamnya udah nggak ada airnya. Iya, udah nggak ada air. Kalau Tapi nggak perlu nggak- kayak orang lain ya dicuci dulu. Ya terus beberapa dikeringin. memang Beberapa pada ada yang nyuci. nyuci. Karena gini, mereka kan maunya menampung dalam waktu yang agak lama Lama. agar 20 kilo. Hmm. Kalau di rumah itu sampahnya sampah bersih, mau sampai kapanpun kan tidak terganggu rumah Iya. kita. Ya. Tikus juga nggak akan mendekat. Betul. Itu loh. Karena kan prinsipnya 20 kilonya kresek itu lama loh. Iya, iya, iya. Beda kalau besi, kertas Iya. itu cepat. Iya, iya, iya. Tapi untuk kresek lama. Jadi pilihan buat orang-orang yang cukup sadar akan kebersihan rumah, Iya. mereka memilih untuk Ya, mencuci. mencuci. Agar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali masih it's okay ditaruh Mungkin di tadi di gitu. shootnya CC mungkin ada shoot beberapa Tetra Pak bungkus-bungkus susu itu Mhm. yang bersih mereka cuci sendiri. Padahal kita nggak. Ya saya cuci karena nggak kesemutan mas. Iya, Iya, karena iya kan sih. lama Iya, iya, nyimpennya, iya. Oh. dikempesin, Dikempesin. dibuka tutupnya agar tidak fragmentasi Oke. ulang, nggak bau kan. Itu solusi untuk agar sampah ini berdiam di rumah cukup tahan lama dan tidak kebingungan gitu. Oke, ini babak akhir karena ternyata udah hampir 1 jam. Nggak terasa kan? Iya. Kalau mengerjakan skripsi kan terasa Oh, tuh. aduh, nggak usah dibahas lagi. Udah 4 kali ya. Oh, tempat ya? Saya soalnya kalau kerja juga gitu. Jangan skripsi. Oke, sejauh selama ini mengurusin daur resik, apa problem terbesar yang dihadapi oleh teman-teman yang aktif di sana? Menyangkut soal pemilahan sampah atau apa istilahnya konsumen atau rekanan atau warga, apa yang paling bermasalah? Kalau saya sebagai founder, saya kan menjadi ngurusi sangat internalnya ya. Ya. Agar ini semakin berkembang. Itu memastikan bahwa infrastruktur tersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Lalu SDM-nya. Saya SDM ini termasuk level Iya, iya, betul. Jadi orang-orang yang ada di garda terdepan itu bukan orang yang remahan-remahan. Otak mereka harus brilian. Karena mereka harus menyambut seperti panjenengan-panjenengan. Ditanya apapun bisa menjelaskan. Setuju. Itu ngomong Iya. keramahan apa ya mereka harus attitude yang jelas. Jadi bukan sembarang orang yang ditaruh di depan itu. Bukan berarti ngurus sampah orangnya nggak intelek, nggak berwawasan Betul, tinggi. Karena kita lagi betul. menghadapi satu hal yang menjadi persoalan umat manusia nih. Jadi Setuju. sama ketika ada Setuju. masalah di lapangan tidak melulu kembali ke kami sebagai founder. Benar. Justru kalau ada Oke. masalah begini bagaimana gitu kan. Mantap. Itu maka manusia-manusia yang ada di hadapan panjenengan semua ini gitu ya mereka menjadi gambarnya Resik gitu. Iya. Dan saya kan ada di belakang saya hanya memastikan bahwa Resik itu semakin punya langkah yang mantap memang bukan Ketemu sama saatnya Mas Fauzan kita jadi tahu oh memang organisasi ini diurus dengan baik. Betul. Orangnya pinter, ramah, benar komunikatif. sekalipun Nah, skripsinya nggak selesai. sekarang ada berapa orang yang aktif di Daur Resik? Kalau yang benar-benar di garda terdepan berdua. Berdua. Kemarin masih ada yang lainnya tapi Sama kan Baruri ya? Nah. Ya nanti akan ada yang lain. Itu kan ada teman-teman Iya. magang. Tetapi yang Proses. benar-benar garda terdepan ya berdua. Tapi di belakang banyak yang milah Yang gitu milah. banyak. Itu. Kan nggak mungkin kita milah 16 jenis kresek gitu kan. Habis muter pulang milah. Nanti Anda nggak ini jadi frontline-nya ngambil. lah ya. Iya. Ya, vokalisnya lah. Gitu. Ya. Sebenarnya banyak yang berminta bergabung misalkan gitu ya. Tapi kalau saya sebagai yang pertama menyatakan iya tidaknya ya. Ya enggak deh kamu nggak di depan nih tapi hanya dalam hati. Tapi nggak masalah kalau mau bergabung dan untuk mendapatkan Rp1, Rp2 itu bisa tapi di belakang panggung gitu. Oh, terakhir. Kalau aku Ya, nggak silakan. ada kesusahan. Iya, Enggak. Malah seneng banget. Maksudnya kayaknya semakin kesini tuh aku makin enjoy gitu. Maksudnya ketemu orang, maksudnya mereka setor, aku nimbang, aku ya menjadi kesenanganku tersendiri gitu malah. Dan Tapi terima relawan, sorry saya potong. Oh terima. Terima ya? Iya Boleh terima. ya? Boleh. Oke.
Semua berawal dari magang. Iya, Ruli dulu juga bermagang. magang. Oke. Karena ada beberapa teman muda yang Iya. punya kepedulian terhadap sampah. Nah, nanti dengan menonton ini kan bisa. Betul. Gitu. Ya, jadi lanjut, sorry Jan. Ya, gak ada Kamu kesusahan. merasa Ya, kesusahan, nggak menikmati ini? menikmati dan ngerasa ya tadi kok aku agak berguna. Dan Kayak, iya. senengku adalah ketemu teman-teman tadi. Maksudnya kan kita transaksional nih, jual dan beli. Tapi kita kan mengedepankan customer experience kita kan. Resik kan terkenal customer experience-nya bagus banget gitu. Iyalah. kamu yang Jadi di depan. kita jadi temen. Maksudnya kita customer itu bondingnya temen kalau Mas Ruri sama Mas Farid. Ya. Itu kan CC sampai ditulisin Mas Farid. Mas gitu. Farid Stevi nih? Stevi ya. Oke. Yang nulis Yang nulis Iya, iya. doa-doa di CC. Oke. Lestari Keren, dan apa keren. itu. Jadi aku enjoy gitu maksudnya dan aku selalu ngomongin teman-teman ayo pakai kamus baru gitu. Buang sampah di tempat sampah aja nggak cukup. Mantap. Karena mau nggak mau di negara kita sistemnya masih linier, pakai buang gitu, ditimbun. Nah, Resik ini kan kita memberi apa ya? Alternatif lah ya. Pilihan Kita- yang Jadi baik. tadi Mengisi, memberi kesempatan ya. kedua Kedua pada bersama sama Anda. Anda ya. Jadi kalau bisa memperpanjang usianya atau mengolahnya ya itu yang harus kita lakukan kalau teman-teman sadar tadi loh, maksudnya ini plastik jadi musuh bumi ini nih. Betul. Lah, actionnya apa? Ya ayo milah gitu. Oke. Cukup mulai dengan milah dulu Iya, ya. milah aja. Lalu Benar. berhubungan dengan daur resik. Oke. Iya. Benar sekali. Sip. Oke, Mas Fauzan dan Mbak Maria, terima kasih banyak atas Ya. waktu Anda. Saya berharap inisiatif-inisiatif seperti ini itu makin banyak terjadi di negeri ini dan bukan hanya terjadi, tapi berkembang, ya kan? Mendirikan dengan mengembangkan itu dua hal yang berbeda kan, Mbak ya? Dan sustain ya. Ya. Kita berharap dan untuk bisa sustain tentu kerjasama dengan para warga Jogja dibutuhkan, bukan hanya Jogja sekarang ya, Klaten juga. Solo, Solo, Sukoharjo, Magelang. Per tahun ini. Dulu Jogja aja, per tahun ini. Hebat. Di Solo juga ada poolnya sendiri berarti, ada garda depannya sendiri. Ya. Ini kada terdepannya Solo. Kamu juga ke Solo? Karena aku kan rumahnya dekat dekat Solo. Solo. Jadi yang memulai Solo aku dan sudah dapat teman-teman yang Peduli juga. Kalau Kak Ari, Silakan. Kak Ari, Kak Mulyati. Jadi teman. Tapi di kompleks dosen nggak berani ya? Enggak Pak. Nanti nggak ditanyain, Mas lanjut nggak? Kalau kampus nggak pakai? Ada beberapa kampus di Jogja ya tapi ya baru Iya. pakai. Wah, MIPA kampus kan- UGM, Hmm. Atmajaya, Oke, UI, oke. Sanata Dharma. Kan kita juga selain layanan terutama kita juga ngisi workshop juga ya. Bisa, maksudnya kalau yang menghendaki ada kelas pilah sampah atau workshop gitu ya Pak. Oke, ya hanya UNS belum ya? UNS belum nih Pak. Green Campus loh Pak. Skripsimu nanti apa? Sejarah sampah. Masih dipikir ulang. Oke, jangan diomongin lah skripsinya ya. Oke, Fauzan, Mas Fauzan dan Mbak Maria, terima kasih banyak. Mbak Ruri juga yang di belakang kamera, terima kasih. Pokoknya sukses selalu dan yang penting lestari Ya, dan berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya.